Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NIM 2007020043 ingin menjawab UAS dari MK Teknologi Kelautan dan Pesisir. Pertanyaan yang pertama, jelaskan sumber sampah laut. Sumber sampah laut sendiri terbagi menjadi 4, yaitu sampah dari kapal, buangan dari pengunjung, jaring ikan yang tidak terpakai, dan bencana tsunami. Pertanyaan nomor 2, dampak sampah laut terhadap ekosistem karang, lamun, dan mangrove. Terhadap ekosistem karang, kontaminasi dan penimbunan sampah dapat menyebabkan penurunan kualitas air di sekitar terumbu karang. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan karang dan menyebabkan terjadinya bleaching karang, yaitu kondisi di mana karang kehilangan simbiosis dengan alga dan menjadi putih. Terhadap lamun juga dapat terperangkap dan tercekik oleh sampah, khususnya sampah plastik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi lamun dan merusak habitat yang penting bagi organisme laut lainnya. Terhadap mangrove, kontaminasi limbah kimia dalam sampah dapat mencemari air di sekitar mangrove dan merusak sistem akar mangrove. Ini dapat mengganggu kesehatan mangrove dan mengurangi kemampuannya dalam menahan erosi pantai dan menyediakan tempat berlindung bagi berbagai spesies. Pertanyaan nomor 3, dampak sampah laut terhadap sosial budaya. Dampak sampah laut terhadap sosial budaya diantaranya bau yang tidak sedap, merusak pemandangan, mendatangkan banjir baik itu dalam skala rendah ataupun tinggi, mendatangkan berbagai penyakit, dan dapat mencemari lingkungan. Pertanyaan nomor 4, faktor yang mempengaruhi performa fitoremediasi limbah. Fitoremediasi adalah proses menggunakan tumbuhan untuk membersihkan atau mengurangi polutan dalam lingkungan. Performa fitoremediasi limbah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, spesies tumbuhan. Yang kedua, jenis polutan. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Yang keempat, kualitas dan konsentrasi limbah. Yang kelima, durasi dan skala fitoremediasi. Dan yang keenam, interaksi mikroba. Pertanyaan nomor 5, strategi pengolahan sampah laut melalui teknologi dan inovasi. Pengolahan sampah laut melalui teknologi dan inovasi telah menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi dan mengatasi masalah sampah laut yang semakin meningkat. Berikut saya akan paparkan apa saja sih teknologi dan inovasi sampah laut. Yang pertama, pembersihan laut otomatis. Penggunaan robot atau drone yang dilengkapi dengan perangkat pemulung dan sensor untuk mengumpulkan sampah laut secara otomatis. Teknologi seperti ini dapat digunakan untuk membersihkan area luas secara efisien dan mengurangi keterlibatan manusia secara langsung di lingkungan laut yang berbahaya. Dan yang kedua, teknologi penyaring air. Penggunaan sistem penyaring air untuk menangkap dan memisahkan sampah laut, plastik, dan partikel-partikel lain dari laut. Teknologi ini dapat digunakan di area pesisir atau pada instalasi penanganan limbah yang besar untuk mengurangi kontaminasi plastik dan sampah lainnya sebelum dibuang kembali ke laut. Yang ketiga, daur ulang dan pengelolaan limbah. Teknologi seperti pirolisis atau depolimerisasi dapat digunakan untuk mengubah sampah plastik menjadi minyak atau bahan bakar yang dapat digunakan sebagai sumber energi atau dalam proses manufaktur. Yang keempat, pengawasan dan pemantauan. Penggunaan teknologi seperti citra satelit sensor dan jaringan penginderaan jauh untuk mengawasi dan memantau pola aliran sampah laut, area konsentrasi sampah, dan perkiraan perkembangan polusi. Data ini dapat digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan dalam pencemaran pengolahan sampah laut yang lebih efektif. Dan yang kelima, edukasi dan kesadaran publik. Penggunaan teknologi digital dan inovasi seperti aplikasi mobile dan platform online untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah sampah laut, memberikan informasi tentang dampaknya, serta mempromosikan perilaku yang ramah lingkungan seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan pembuangan yang benar. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.